Iya, Shalom, berjumpa lagi dengan saya Debbie Basjir di dalam Hikmat Kehidupan. Mengapa kita harus mencari hikmat dalam hidup kita? Karena hikmat adalah takut akan Tuhan, kebijaksanaan yang akan membimbing kita dalam jalan kebenaran sehingga hidup kita terhindar dari malapetaka. Saudara, mari kita akan melanjutkan hari ini pembacaan kita terambil dari Amsal pasal yang ke-15. Hari ini kita ada di Amsal pasal yang ke-15. Kita akan lanjutkan dari ayat yang ke-24 sekarang ya. Amsal 15 ayat ke-24. Jalan kehidupan orang berakal budi menuju ke atas, sebab ia menjauhi dunia orang mati di bawah ya. Jalan kehidupan orang yang berakal budi menuju ke atas, sebab ia menjauhi dunia orang mati di bawah. Saudara, orang yang berakal budi itu jalannya ke atas, bukan ke bawah ya. Ini digambarkan kalau orang yang hidup tidak pakai akal budi, tidak ada hikmat, tidak takut akan Tuhan, ya jalannya itu menuju ke bawah, ke dunia orang mati. Bukan hanya berbicara tentang kematian kekal yang akan dialami oleh orang yang tidak takut Tuhan, tapi juga berbicara tentang kematian rohani, kematian karir, kematian di dalam kehidupan, kematian di dalam hal karunia, talenta, potensi. Tuhan itu mau kita ini hidup dan kita memiliki hidup di dalam segala kelimpahan. Tetapi itu hanya bisa terjadi ketika orang hidup dalam takut akan Tuhan, memiliki kebijaksanaan, jalannya itu semakin naik, semakin naik. Orang yang tidak hidup di dalam hikmat takut akan Tuhan, jalannya itu menurun, sehingga dia menuju ke dunia orang mati, hidupnya itu diombang-ambingkan dan dia tidak akan memperoleh yang baik dalam kehidupannya. Karena itu mari kita pilih jalan kehidupan dan bukan jalan kematian. Ingat, jalan kehidupan orang berakal budi atau yang berhikmat menuju ke atas, sebab ia menjauhi dunia orang mati di bawah ya. Iya, ayat yang ke-25, rumah orang congkak dirombak Tuhan, tetapi batas tanah seorang janda dijadikannya tetap ya. Rumah orang congkak itu akan dirombak Tuhan, saudara ya. Kalau kita lihat betapa mengerikan, saudara ya, kalau rumah orang sombong, orang yang tidak rendah hati, orang fasik, orang yang tidak hidup dipimpin hikmat, orang yang tidak memiliki rasa takut akan Tuhan, dia hidup dalam kecongkakan dan kesombongan, maka rumahnya pasti dirombak Tuhan. Menakutkan enggak, saudara? Kalau Tuhan yang rombak, sudah enggak bisa dipulihkan lagi. Kalau Tuhan yang merombak masa depan kita, kalau Tuhan merombak semua yang sudah kita perjuangkan, itu menakutkan banget sih. Ada banyak hari-hari ini orang yang konseling kepada saya, saudara. Mereka baru menyesal ketika usaha mereka sudah gagal, mereka baru menyesal ketika rumah tangganya sudah kandas, mereka baru menyesal ketika semua yang mereka bangun seolah-olah dirombak ya. Dan mereka mulai bertanya, Bu, apakah ini karena kutuk? Iya, saya percaya kalau orang hidup di dalam dosa dan tidak takut akan Tuhan, maka Tuhanlah yang merombak semua yang kita bangun. Jadi percuma kita membangun sesuatu kalau Tuhan merombaknya, sangat tidak dapat dipulihkan lagi. Tetapi batas tanah seorang janda dijadikannya tetap. Ya, batas tanah, bukan rumah loh. Kadang-kadang ini berbicara tentang seorang janda. Itu sekali lagi, kalau Alkitab bicara tentang janda, Rasul Paulus berkata, perhatikanlah mereka janda-janda. Tapi kata Rasul Paulus, janda yang benar-benar janda, janda yang sudah tua, yang hidupnya dalam takut akan Tuhan. Atau mungkin juga janda yang masih muda tapi hidup takut Tuhan. Karena sekarang itu konotasinya janda itu selalu menjadi pengganggu suami orang dan lain sebagainya. Jadi yang harus diperhatikanlah janda-janda, kata Rasul Paulus, yang hidup takut Tuhan ya. Itu batas tanahnya ditetapkan Tuhan. Tuhan yang membela perkara orang benar. Ketika orang hidup takut Tuhan, sekalipun dia janda, berbicara tentang tidak ada perlindungan, tapi kalau dia takut Tuhan, berhikmat, maka Tuhan yang melindungi batas tanahnya. Ayat yang ke-26, rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi perkataan yang ramah itu suci.
Ya, semua rancangan orang jahat itu kekejian bagi Tuhan, dan kalau sudah kekejian pasti semua rencananya digagalkan Tuhan. Namanya juga orang jahat, selalu yang dia rencanakan itu yang jahat. Ya, tetapi perkataan yang ramah itu suci. Ya, Tuhan mau kita ini menjadi orang yang ramah dalam perkataan, ya. Mari kita terus belajar. Saya pun sampai saat ini masih belajar untuk ngomong ramah, masih belajar ya dari, untung suami saya orang Solo, jadi saya banyak belajar tentang apa itu kelemah lembutan, belajar perkataan yang ramah, saudara, ya. Supaya apa? Karena itu adalah suci, kata firman Tuhan. 27, siapa loba akan keuntungan gelap mengacaukan rumah tangganya, tetapi siapa membenci suap akan hidup. Ingat saudara, ini firman Tuhan yang berkata, kalau orang itu saudara loba akan keuntungan gelap, ya, suka mencari keuntungan dengan hal-hal yang tidak benar. Ada orang-orang yang menghalalkan segala cara demi uang, ya, dia membangun kehidupan rumah tangganya dengan uang yang tidak halal. Ya, firman ini berkata, siapa loba akan keuntungan gelap mengacaukan rumah tangganya. Kenapa saudara? Orang yang loba itu akan keuntungan gelap mengacaukan rumah tangga. Apa hubungannya? Dapat keuntungan dengan cara yang tidak halal, tetapi kok rumah tangganya yang hancur? Iya, karena seorang yang bekerja itu dia bekerja mendapatkan hasil untuk menghidupi rumah tangganya. Kalau hasil yang didapatkan itu bukan dari hasil yang benar, maka dia sedang menghancurkan rumah tangganya. Dengan apa kita memberikan makan anak istri, saudara? Ya, kalau dari hasil keuntungan yang tidak benar, maka itu engkau sedang menghancurkan rumah tanggamu sendiri. Tetapi siapa membenci suap akan hidup. Jangan terlalu berburu uang. Ini yang dimaksud, saudara. Yang bertanya kepada saya, loh Bu, kita ini di dunia kan masih butuh uang, masa kita gak boleh cari uang? Mencari uang boleh, tapi jangan menghalalkan segala cara untuk uang. Itu artinya engkau menjadikan uang itu berhala di hatimu. Kayak ini, ya, suap diterima, loba diterima. Kalau ada hari-hari ini saudara yang masih mau menerima suap, bertobatlah, karena rumah tanggamu pasti kacau. Uang yang didapat dari sesuatu yang tidak halal mengacaukan rumah tangga kita, ya. Ayat yang ke-28, hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya, tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Hati orang benar itu masih dalam hati aja sudah menimbang loh, padahal kan belum ada yang lihat nih. Orang benar itu selalu punya banyak pertimbangan di hati. Sebelum dia bertindak ada pertimbangan, sebelum dia berkata ada pertimbangan di hati. Tetapi mulut orang jahat, ya, kata firman Tuhan, ya, tetapi mulut orang fasik itu mencurahkan hal-hal yang jahat. Orang fasik itu gak peduli, jangankan di hati, mulutnya aja semua yang jahat. Kenapa? Karena memang hatinya jahat. Semua yang keluar dari mulut itu adalah kejahatan. Orang itu kalau benar hatinya, maka yang keluar dari mulut kebenaran. Tapi orang jahat itu dasar hatinya jahat, yang keluar dari mulutnya juga hal yang jahat. Karena itu mari jaga perkataan kita mulai hari ini. Kenapa? Menurut perkataan engkau dibenarkan, menurut perkataan pula engkau akan dihukum. Itu kata firman Tuhan. Ayat 29, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Ya, kalau kita hidup dalam kefasikan, tidak takut Tuhan, tidak punya hikmat, maka Tuhan jauh dari kita, saudara, ya. Tetapi doa orang benar didengar oleh Tuhan. Mari jadilah orang yang benar. Ada orang-orang yang titip doa, Bu Pendeta doakan saya, karena firman Tuhan bilang kan doa orang benar besar kuasanya. Nah, kalau Bu Pendeta kan hidup benar, ya nggak bisa. Kitalah yang harus bertindak menjadi orang benar supaya Tuhan mendengar doa kita. Sama Tuhan juga tidak boleh nyogok. Kita harus datang sendiri kepada Tuhan. Katakan, Tuhan jadikan aku orang benar, dengarkanlah doaku. Ini janjimu Tuhan. Perkatakan janji Tuhan bahwa Tuhan mendengar doa orang yang benar. Ayat 30, mata yang bersinar-sinar menyukakan hati, dan kabar yang baik menyegarkan tulang. Iya, mata yang berseri-seri, bersinar-sinar itu menyegarkan hati, saudara, ya. Dan kabar yang baik itu menyegarkan tulang, ya. Ayat yang ke-31, orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran. Ya, orang benar itu kalau ditegur dia mengarahkan telinga pada teguran. Tetapi orang fasik tidak mau ditegur. Orang fasik itu
menjauhi teguran. Orang fasik itu membenci teguran. Tapi firman Tuhan berkata, orang yang mengarahkan telinga, artinya apa? Mau mendengarkan teguran orang, masukan orang lain. Memang tidak enak ketika kita ditegur, tapi dengarkanlah itu. Ya, kata firman Tuhan, ya, maka itu akan membawa kepada kehidupan dan orang itu akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Waktu kita mengarahkan telinga kita kepada teguran, kita sedang membawa diri kita, ya, untuk menjadi orang yang bijak. Dan firman Tuhan berkata, kita akan memperoleh kehidupan dan tinggal di tengah-tengah orang yang bijaksana. Ya, ayat 32, siapa mengabaikan didikan membuang dirinya, ya. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Orang yang mengabaikan didikan, saudara, dalam hidup ini ada banyak hal yang bisa kita dapatkan, nilai-nilai kehidupan. Dalam setiap hidup ini ada didikan yang datang. Entah itu lewat kehidupan, lewat peristiwa, lewat apapun yang kita alami, ada banyak didikan Tuhan. Bahkan lewat masalah dan persoalan, seringkali Tuhan izinkan masalah datang dalam hidup kita untuk apa? Mendidik kita. Tapi orang yang bebal, ya, dia tidak mau, saudara, ya, untuk mengindahkan didikan itu. Firman Tuhan berkata, siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri. Orang yang tidak mau belajar dari peristiwa, orang yang tidak mau ambil hikmah, itu orang yang tidak mau dididik, saudara. Tetapi orang-orang yang mencintai didikan itu pasti akan hidup. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri. Ya, jadi orang yang tidak mau belajar, tidak mau dididik Tuhan, itu membuang diri kepada kebinasaan. Ya, tetapi di sini dikatakan, siapa mendengarkan teguran beroleh akal budi. Semakin banyak orang menegur dan menasehati, itu artinya semakin kita bisa memperbaiki diri, introspeksi diri, sehingga apa? Nilai diri kita itu bertambah, ya. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-33. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Nah, ini dia, saudara. Takut akan Tuhan adalah didikan, ya. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Mungkin saudara bertanya, bagaimana sih caranya saya dididik Tuhan? Lewat hidup takut akan Tuhan. Waktu kita hidup takut akan Tuhan, artinya kita ini sedang masuk kepada pendidikan untuk memperoleh hikmat. Latihlah hidupmu untuk terus takut akan Tuhan. Latihlah dirimu untuk terus hidup sungguh-sungguh pada Yesus. Latihlah diri kita untuk terus berjalan dalam takut akan Tuhan, dituntun oleh kebenaran firman, supaya apa? Engkau memiliki hikmat. Lalu, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Tidak usah gila hormat, nggak usah cari kehormatan manusia, nggak usah akhirnya jadi penjilat karena mau hormat, akhirnya menghalalkan segala cara. Firman Tuhan berkata, waktu kita hidup dengan rendah hati, maka rendah hati itu mendahului kehormatan. Ya, orang yang rendah hati tidak usah cari kehormatan, dengan sendirinya orang akan menghormati kita. Kenapa? Karena kita rendah hati. Tapi jangan ngomong-ngomong, aku ini rendah hati loh, itu berarti udah sombong, ya. Orang yang rendah hati itu akan mendahului kehormatan. Artinya apa? Kita tidak perlu cari kehormatan, kita tidak perlu cari orang-orang akan memandang kita. Dengan sendirinya Tuhan berjanji, waktu kita hidup rendah hati, maka kehormatan akan maka kehormatan akan mendahului kita di depan kita. Jadi jangan takut, jangan merasa tidak akan dihormati orang. Takutlah akan Tuhan. Ya, dan firman Tuhan berkata di sini, takutlah akan Tuhan supaya engkau itu beroleh hikmat, dan hiduplah rendah hati, sebab itu akan mendahului kehormatan. Jika kita mau dihormati Tuhan dan manusia, hiduplah takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat hari ini, firman-Mu kembali menyegarkan hidup kami, bahwa kami mengerti kebenaran-Mu dan hidup dalam hikmat Tuhan. Kami tahu hikmat Tuhanlah yang akan memimpin hidup kami menjadi orang lebih bijaksana. Kami mengucap syukur buat ayat firman Tuhan hari ini, meneguhkan iman kami. Roh Kudus materaikan, mampukan kami melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.
Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini, supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut karena gratis. Tuhan memberkati.